matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sinta, calon penggerak Angkatan 8. Di sini saya akan melakukan supervisi kepada rekan guru saya yang bernama Ibu Suci Pratiwi. Langsung aja kita mulai, Bu, ya. Bu Suci, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, di sini kita akan melakukan pra-observasi dulu ya, dimana saya dengan melakukan pra-observasi ini nantinya akan saya amati pembelajaran yang akan Ibu Suci lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan saya melakukan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di kelas, dimana yang pertama kira-kira apa ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Oke. Untuk saat ini karena materi kita itu mengenai struktur atom dan sistem periode unsur, maka untuk tujuan pembelajarannya itu adalah mengidentifikasi partikel-partikel penyusun struktur atom, kemudian mengartikan tanda atom sebagai informasi awal, kemudian juga mengkritisi perkembangan teori atom dan mendeskripsikan sistem periode unsur. Oke. Jadi pada apa ya unsur atomnya ya. Iya. Kemudian kira-kira nih dalam pembelajaran nantinya area pengembangannya ingin Ibu capai. Untuk area pengembangan itu dia dua, pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan itu kita seperti mengidentifikasi partikel sistem periodik unsur. Kemudian kalau untuk keterampilan nanti anak-anak juga akan membuat sistem periodik unsur tersebut. Jadi lebih kepada pengetahuan ya. Pengetahuan. Kemudian pada rancangan pembelajaran nih, tentunya kita sebagai guru kan ada rancangannya. Di strategi dan metode yang akan Ibu lakukan pada rancangannya apa ya? Rencananya itu menggunakan model TGT, Teams Group Turnamen. Kemudian kalau untuk metodenya tetap menggunakan diskusi kelompok, kemudian nanti ada tanya jawab dan penugasan untuk metode pembelajaran. Oke, berarti pada strategi TGT ya, ini semacam permainan Bu ya. Permainan tentunya menggunakan teknik kelompok juga ya. Oke. Kemudian ada menggunakan media pembelajaran? Ada, nanti menggunakan LKPD, kemudian ada PowerPoint, pasti menggunakan laptop dan lain-lain itu pasti. Media. Ada LKPD-nya Iya, ya. LKPD dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan pembelajaran ini yang sudah Ibu rancang, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Saya itu rencananya di hari Rabu. Hari Rabu jam 1-2 di kelas 10-6. Rabu besok berarti. Iya, ya? besok. Kemudian karena sudah kita coba ini, apa nih yang Ibu peroleh dari hasil bincang-bincang kita pada pra-observasi ini? Kalau dari pra-observasi ini setidaknya saya mendapatkan gambaran media pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian yang pasti saya mempersiapkan model pembelajaran untuk supervisi besok. Baiklah Ibu Suci, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Jadi kita nanti observasinya di hari Rabu ya. Ya, itu saja dulu untuk observasi kami. Nanti saya akan langsung pantau ke observasi di hari Rabu. Terima kasih.
kita mulai pembelajaran hari ini? Oke. Baik. Kita hari ini akan masuk ke materi yang baru mengenai konfigurasi elektron. Tapi sebelumnya kenapa? Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi partikel-partikel penyusun atom dengan sifatnya. Yang kedua, mengartikan tanda atom sebagai informasi awal sifat atom suatu unsur. Yang ketiga, mengkritisi perkembangan teori atom untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan konfigurasi elektron dari suatu atom. Nah, ya untuk hari ini kita akan mendekatkan untuk yang tujuan yang keempat. Itu adalah mendeskripsikan konfigurasi elektron dari suatu atom. Karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur atom, partikel atom, dan perkembangan atom. Oke, nah sekarang pernah lihat kembang api? Nah, di mana kalian lihat kembang api? Langit. Kalau acara tahun baru kan selalu tutup di MTQ kan ada kembang api. Nah, sebenarnya kembang api kenapa dia berbeda warna yang dihasilkan itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Karena warna nyala kembang api itu berbeda tergantung dengan susunan elektron dalam unsur dan ada kaitannya dengan susunan elektron untuk konfigurasi elektron. Jadi kan warnanya kalau kalian buka kembang api sebenarnya kan satu warna. Jadi ketika kalian bakar kan hasilnya itu berbeda warna itu karena ada perbedaan elektron. Nah, kita akan belajar itu elektron itu sebenarnya kenapa sih hubungannya dengan konfigurasi elektron. Nah, hari ini kita akan masuk ke konfigurasi elektron. Tapi sebelumnya, Ibu tanya, kita sudah belajar mengenai perkembangan atom, ya kan? Salam. Yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh lintasan yang disebut dengan orbit ataupun kulit. Nah, sebenarnya itu akan berkaitan pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai konfigurasi. Konfigurasi itu ada dua. Oke, ada konfigurasi yang berdasarkan kulit dan ada yang berdasarkan mekanika kuantum. Nah, yang hari ini kita akan pelajari berdasarkan kulit. Yang berdasarkan kulit itu sudah sesuai dengan perkembangan atom Niels Bohr. Lihat. Kelompok sudah ada. Sekarang kita akan bermain games. Ibu akan kasih waktu kalian diskusi 5 menit untuk memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oke. Jadi setelah 5 menit, nanti kita akan mulai gamesnya dengan cara di depan sudah ada 9 soal masing-masing kelompok. Oke. Jadi nanti kalian akan bergantian per anggota untuk membuka soal tersebut dan jawab soal tersebut di kertas yang kalian buka itu. Kalau misalnya kalian membuka soal yang kedua, maka langsung jawab di kertas ini. Nah, di mana tidak pahamnya? Untuk penentuan jawabannya sudah paham. Dicoba-coba aja ininya. Iya, maksimum. Masing-masing kulit. Kalau K maksimumnya 2. Nggak boleh lebih kalau K. Kalau masih sisa, over dia ke kulit selanjutnya. Jadi totalnya kan kita mau menuju 11 contohnya. Bukan elektron, tapi ini maksudnya kulit pertama. Kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5. Yang elektronnya di sini. Nih. Oke.
Bu, kameranya siapa, Bu? Ya, sabar aja. Ini koreksi untuk siapa pemenang dari game hari ini. Jadi pembelajaran kita itu adalah mengenai konfigurasi elektron berdasarkan Bohr dan Curie. Nah, untuk kesimpulan hari ini, siapa yang bisa menjelaskan pembelajaran kita? Ayo, siapa yang bisa membacakan apa pengertian konfigurasi tadi? Ada? Ayo. Pengertian tadi. Dapat? Ya, sudah ya. Ya, yang lain perhatikan. Perhatikan. Konfigurasi elektron memiliki aturan yaitu kulit KLFN sampai seterusnya dan Elektron valensi. yang mulai 38. Ada yang ingin menambahkan untuk kesimpulan? Tadi sudah pengertian konfigurasi elektron. Tadi apa dapat? Penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Ya, penyusunan atau penataan elektron dari suatu atom. Nah, dia ada dua konfigurasi, ada konfigurasi berdasarkan Bohr dan Curie, kemudian konfigurasi mekanika kuantum. Nah, hari ini kita yang berdasarkan Bohr dan Curie. Ada dua aturannya tadi apa saja? Dimulai dari kulit K, L, M, dan seterusnya. Yang kedua, ya, tidak boleh elektron valensi lebih dari 8. Kemudian tadi rumus penentuan elektron maksimum apa? Ini untuk minggu depan kita akan masuk ke materi baru yang mengenai konfigurasi yang kedua, itu adalah konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum. Jadi silakan kalian baca dan pelajari di rumah mengenai konfigurasi mekanika kuantum. Jadi tugas kalian cari materi mengenai mekanika kuantum. Paham semuanya? Oke. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Ibu Ayuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya dan Bu Suci akan melakukan percakapan pasca observasi kelas, yang mana tadi saya sebagai supervisor sudah melakukan supervisi akademik kepada Ibu Suci Pratiwi, di mana di sini Bu Suci melaksanakan pembelajaran di kelas 10-7 di SMA 14 Pekanbaru. Di sini Bu Suci tadi memberikan materi konfigurasi elektron ya pada pelajaran kimia, di mana di sini Bu Suci sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan menggunakan metode pembelajaran TGT. Nah, di sini kita bukan mencari kesalahan Bu ya, tapi kita mencoba merefleksi lagi apa yang sudah kita laksanakan tadi. Nah, kira-kira nih Bu, dari Ibu memberi materi tadi, mengajarin anak ya, jadi cukup seru juga ya pada penggunaan sistem TGT ini. Nah,
pada kegiatan tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, apakah sudah berjalan dengan baik kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya ada beberapa bagian yang sudah baik, tetapi saya juga mengalami kendala di beberapa bagian, misalnya di contoh ketika persiapan untuk pengelompokan di kelompok yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini. Itu sedikit kurang kondusif kalau penyusunan kelompok. Mungkin kalau yang namanya juga berhadapan dengan siswa ya, siswa atau dikategorikan anak-anak. Kalau sudah namanya berkelompok pasti coba lo nih ya, padahal sudah tingkat SMA. Oke, kalau tadi kendalanya dari segi rancangan mungkin kali ya, yang mungkin perlu ditelisik, atau mungkin Ibu ada teknik nggak untuk pembelajaran berikutnya nih, untuk meminimalisirkan agar pembentukan kelompok khususnya bisa lebih kondusif lagi. Mungkin saya lebih merancang untuk pembentukan kelompok ini lebih ke arah, misalnya contoh dalam persiapan pembentukan kelompok ini saya lebih membuat kelompoknya lebih banyak lagi. Kalau tadi kan pembentukan kelompok hanya 4 kelompok, jadi mungkin kedepannya saya akan membentuk lagi kelompok yang lebih kecil lagi, jadi anggotanya juga semakin sedikit. Baiklah Bu Suci, jadi kita lumayan memperoleh ya kesimpulan dari kegiatan kita ini. Bu Suci pun juga bisa merefleksi diri apa kekurangan atau kelebihan yang sudah Ibu Suci lakukan, dan ini mungkin sebagai tindak lanjutnya ke depan. Terima kasih Bu Suci sudah bekerja sama nih dengan saya pun sebagai mensupervisi, bukan mencari kesalahannya, tapi kita mencari perbaikan-perbaikan yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Oke, mungkin itu saja.